MBTI Myers-Briggs Type Indicator. Tipe indikator ya, indikator. Karena indication indikasi. Indicator indikator. Kenapa ini pakai hyphen? Karena dari dua orang. Yang pertama yang surname atau nama keluarganya Myers. Tadinya ada Briggs tapi jadi Myers, mungkin menikah dengan yang nama keluarganya atau surname-nya Myers. Anak perempuan atau daughter, ibunya mother, surname-nya Briggs ya. Jadi ada hyphen di sini karena kolaborasi dari dua orang, seorang ibu dan seorang anak perempuan. Ibunya sendiri mempelajari satu hal tentang personalities, tentang personal dari Carl Gustav. Nah ini ada yang baca Jung, ada yang baca Yun, ada yang baca Yon, ada yang baca Yong. Terus ada yang bilang yang benarnya adalah Carl Jung gitu ya. Jadi bisa dicek sendiri yang mana yang cara bacanya yang benar. MBTI 16 atau 16 personality types. Tipe karena lebih dari satu. Kepribadian ada 16. Jadi you can choose which one yang personalitinya kamu, kepribadian kamu ya. Ibunya terinfluence dari Carl Jung. Terus anaknya yang perempuan pada tahun 1943 membuat 93 pertanyaan. Kalau bahasa Inggris karena lebih dari satu, makanya pertanyaan ini harus pakai S di belakangnya supaya jamak atau banyak ya, pertanyaan-pertanyaan. Questions. The four categories pakai IES nggak pakai Y karena ada four, lebih dari satu atau jamak ya. Jadi ini juga to be-nya pakainya R karena jamak. Kalau tunggal is. Kalau the di bahasa Inggris pakai the ya buat bilang ini itu tersebut. The name is, the apa is gitu. Kalau di bahasa Indonesia kadang kita terjemahkan sebagai si atau sang, ini itu tersebut atau yang telah disebutkan sebelumnya gitu ya. Tentang the nanti saya bahas, udah saya bahas di video lain, saya link nanti di bawah videonya. Lanjut aja ya. Jadi ini terinfluence ini, terus anaknya terinfluence oleh ibunya. Oleh karena itu jadi pakai strip ini. Ini dipilih, bukan dipilih tapi do the test. Tapi harus be careful karena nggak semua tes yang ada di internet. Ya everybody kan bisa bikin tes apapun di internet gitu ya. Kita harus be careful pilih tesnya yang sahih atau yang reliable. Kalau kita ngisi tesnya yang nggak reliable atau yang ala-ala yang delusional kan nanti resultnya juga nggak pas gitu ya. Jadi find it out which one kamu gitu. Karena ternyata saya nggak pernah tahu tentang adat. Pertama saya pelajari ini sekitar tahun 2003 atau 2002 karena saya jurusan teknik arsitektur, tapi ada salah satu subjek yang saya bisa pilih yaitu psikologi dalam arsitektur, dan sekitar tahun 2002 atau 2003 saya udah tahu tentang ini. Karena ini sendiri sebetulnya MBTI ini tahun 1943 kan pertama kali di announce-nya, dan tahun 2003 atau 2002 tuh saya udah tahu, tapi saya masih belum ngeh lah kira-kira apa sih ini gitu, karena waktu itu belum benar-benar booming. Dan saya dengar dari dosen saya bahwa yang rare itu adalah INFJ. Waktu saya dengar kuliahnya INFJ itu rare terus sedikit gitu, saya pikir oh ya oke. Saya nggak tahu bahwa beberapa dekade setelahnya, which is this years gitu ya, result saya tuh INFJ
Jadi saya kaget juga bahwa ternyata saya termasuk yang rare, termasuk yang golongan yang 1-3% dari dunia. Jadi istilahnya dari 100 orang cuma 1 atau cuma 3 yang kayak gini. Terus saya pikir, oh pantes gitu, growing up tuh people tuh kadang yang why you're so strange, why you're different, why you're like that gitu ya. Terus gitu dari kecil sampai sekarang. Cuman kan kalau misalnya udah lewat masa adult yang rada gimana, terus mikir ya udahlah, accepting this is me. Saya udah isi tes, terus nemuin tentang INFJ, belajar tentang INFJ tuh kayak gimana gitu ya. Kita bukan belajar, cari tahu lah, pengetahuan, knowledge. Terus banyak video juga tentang INFJ, terutama di YouTube. Mulai ngerasa yang oh that's why gitu. Terus jadi ngerasa oke gitu. Bahkan ada beberapa forum, terutama kayak Quora gitu ya, yang tentang INFJ, atau misalnya komen di video YouTube tentang INFJ, yang saya mikir oh I'm not alone gitu ya. Ternyata oke gitu. Oke. Nah, jadi ini juga berguna buat misalnya kalau ada anak kecil yang children gitu, yang kita ngerasa why ini children kok agak-agak beda gitu ya, agak-agak gimana gitu. Karena mungkin there's possibility children ini INFJ ya. Jadi ada bagusnya untuk try to find out dari 16 personality ini yang apa. Siapa tahu INFJ dan jadi answer gitu, bahwa why selama ini questioning this, questioning that, ya because you are an INFJ. Kalau saya gini faktanya ya, it happens to me. 16 tipe-tipe personality atau kepribadian, 16 personalities. Kepribadian ada 16 yang mana nanti dari tes kalau udah keluar, kan ini satu, ada 4 kategori, ini atau ini atau ini atau ini atau ini. Kalau saya ini, terus ini, terus ini, terus ini ya. Terus ada tambahan, saya yang ini, bukan yang ini. Oke. Kita lihat di sini favorite world, dunia yang difavoritkan. Ada extraversion, ada introversion. Saya yang introversion. Introvert. Walaupun INFJ ini adalah seorang introvert yang dari semua introvert yang ada di personality types ini yang paling extrovert. Jadi saya memang suka di misjudge sama orang bahwa saya seorang extrovert, tapi sebetulnya saya introvert. Karena saat saya outside gitu ya, ada saat saya benar-benar bisa extrovert, terutama sama orang-orang yang saya satu klik dan udah benar-benar dekat banget gitu ya, atau satu vibe, saya bisa sangat-sangat extrovert dan misjudge sebagai extrovert. Tapi saya sendiri sebetulnya introvert ya. Oleh sebab itu INFJ ini terkenal sebagai yang paling extrovert dari semua yang introvert. Ada saat ketika saya udah extrovert, baterai saya udah drain banget. Jadi saya retract diri saya untuk introvert dan bener-bener gak keluar rumah, gak gimana-gimana, buat ngecharge diri saya sendiri gitu. Karena exhausting banget, udah extrovert banget, terus butuh me time. Me time ini, tapi bukan berarti stop learning, stop studying, stop go to work, stop go to school, enggak. Tapi perbanyak buat me time-nya tuh pas pulang ke rumah atau pas udah selesai sekolah, udah selesai dari universitas, langsung charging buat introvert supaya baterainya itu soulnya full lagi. Sedangkan kalau orang yang extrovert tuh justru nggak bisa jadi introvert. Kalau misalnya makanya waktu zaman pandemi yang extrovert tuh bener-bener stres banget. Soalnya nggak bisa alone di dalam rumah tuh nggak bisa. Jadi ya come on outside, come on gitu ya. Jadi extrovert tuh yang gitu. Jadi extrovert misalnya udah di luar, udah exhausting, udah gimana extrovert, terus tiba-tiba ke rumah tuh langsung yang oh gitu, nggak suka, pengen selalu aja extrovert di luar gitu ya.
Nah, gini, kalau saya introversion, tapi yang dari semua saya extrovert gitu, dari semua introvert. Tadinya saya nggak tahu, karena selama perjalanan hidup pernah juga dibilang, kenapa kamu, saya pikir kamu extrovert tapi ternyata kamu introvert. Before doing the test sama segala macam, belum MBTI-nya belum booming gitu ya tentang MBTI, saya nggak tahu juga kenapa alasannya. That's what I feel gitu ya. Ya waktu outside happy segala macam, tapi lama-lama drain, terus pengen jadi. Tapi ternyata memang gitu ya NFJ. Oh ya udah gitu. Sekarang jadi dapat the answer. Oleh sebab itu saya share di sini, berbagi gitu ya. Supaya buat bilang that's because itu adalah kamu gitu. Dan nanti setelah tahu hasil atau resultnya, kita bisa tahu bahwa oh, kalau saya bisa satu klik sama personality yang ini. Kalau sama personality yang ini nggak begitu klik. Atau misalnya nanti ketika harus agak lebih dekat gitu ya, nanti saya bisa lebih satu vibe sama yang gimana gitu, atau sama ini selalu clash, selalu apa, kita jadi tahu di answer. Tapi bukan berarti nanti kita jadi tahu kamu MBTI-nya apa, terus kita cek gitu oh kalau sama ini udah pasti clash, langsung tiap kali buat ketemu I don't want to meet. Nggak bisa gitu ya. Harus kita make friends sama everybody, sama semua 16 personality make friends. Cuman pas ketika kita ngerasa saya nggak bisa close sama orang ini, atau sama orang ini tuh cuma know aja lah, acquaintance, tapi sama orang ini saya lebih suka buat hangout, atau sama orang ini suka buat hangout tapi kalau buat personal stuff nggak bisa gitu, atau sama orang ini personal stuff bisa tapi nggak bisa hangout. Nah itu dalam hal itu nanti lebih intensnya gitu. Bukan berarti nanti oh berdasarkan MBTI saya nggak bisa hangout sama orang ini, atau saya nggak bisa klik sama orang ini. Nggak bisa langsung ngejudge kayak gitu. Cuman when it happens, kita tahu bahwa oke, orang itu personality-nya gitu, saya personality-nya gini, dan based on yang udah dibikin di MBTI. Walaupun ada yang bilang ini kan pseudo science ya, science atau ilmu pengetahuan yang pseudo gitu, yang agak dianggap nggak sahih lah dalam ilmu pengetahuan. Tapi kalau buat saya sendiri agak make sense. Jadi ya ketika saya ketemu terus oh saya nggak bisa satu vibe sama orang ini ya, jadi ada understanding lah, discerning ya. Begitu pula dengan yang kedua, yaitu information. Ada yang sensing berdasarkan penginderaan, ada yang berdasarkan intuition. Kalau yang sensing nanti S, intuition nanti N. Kalau saya yang intuition ya N. Decisions ada S lebih dari satu ya, jamak. Keputusan, untuk memutuskan keputusan, ada yang thinking, ada yang feeling. Kalau saya feeling, oleh karena itu jadinya F. Dan struktur, ada yang judging, ada yang perceiving. Judging ini penilaian, ngejudge gitu, walaupun kita nggak boleh ngejudge orang, tapi judging. Ada yang perceiving. Kalau di tes lebih ke judging ini, lebih ke kalau seseorang suka klasifikasi, suka bikin sesuatu yang struktural, lebih ke judging ya. Jadi saya suka sesuatu suka sesuatu yang banyak klasifikasi, terstruktur gitu, terkonstruk, itu masuknya ke judging. Tapi yang kalau yang a bit loose, a bit yang nggak terlalu bikin structured atau nggak terlalu construct, biasanya nanti di tesnya masuknya ke perceiving. Kalau misalnya bikin plan buat ini, masuknya biasanya judging. Kalau yang nanti aja let it be, biasanya masuknya ke perceiving. Tapi ingat, jangan disabotase tesnya. Jangan yang saya pengen hasilnya ini, jadi saya pilih yang ini. Saya pengen hasilnya ini, jadi pilih. Enggak, be true with yourself. Karena kan we want to know our personality. Jangan yang saya mau supaya itu supaya kelihatan terstruktur, terus kelihatan
orangnya sangat berklasifikasi, construction, saya pilih-pilih semua yang supaya hasilnya nanti judging, supaya hasilnya nanti, jangan ya, kan nanti jadi nggak real hasilnya. Nah, terus udah gitu, ada tambahan, yang satu assertive, yang satu lagi turbulence. Assertive ini firm atau kokoh, turbulence ini bergolak. Nah, saya assertive, ya, saya firm atau kokoh. Jadi saya INFJ. Nah, I ini bahasa Indonesia I. Kalau bahasa Inggris bacanya I. Justru kalau I di bahasa Inggris jadi E ya. Saya yang asertif, yang firm atau kokoh. Jadi cari tes yang sahih, yang reliable. Kalau misalnya bahasa Inggris cari yang sahih, bahasa Indonesia cari yang sahih. Bahasa Inggris kalau misalnya nggak ngerti beberapa kata, coba cek dulu di Google Translate supaya dapat hasil yang benar-benar tahu who you are gitu. Karena ini benar-benar berguna. Ketika kita mulai ngerti tentang diri kita, terus ngerti juga why we are like this, terus why the other people like that, terus why kita sama some people kita bisa ngerasa satu vibe atau klik, atau kita bisa ngerasa lihat orang itu nggak satu vibe atau nggak klik. Bukan salah mereka, it's just because of the personality differences gitu ya. Kita adalah kita, mereka adalah mereka based on personality. Tapi bukan berarti nanti semua yang INFJ misalnya ceknya, checklistnya harus di checklist semua gitu INFJ, enggak ya. Pasti ada overlap sama personality yang lain. Tapi most of it, mostly kalau saya sendiri INFJ A ya. Finding out which one yang kamu personalitinya, terus tulis komen di bawah kamu yang mana, saya pengen tahu. Terus tulis juga karakternya gimana yang berdasarkan setelah kamu tes, terus kamu ngerasa oh ya benar karena saya gini ya. Karena saya juga wonder, I want to know about people. Terutama INFJ, orang INFJ ini likes to know about people. That's me. Oke, terima kasih.